Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Priangan TV menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya. Dan kali ini saya bersama narasumber yang telah kami hadirkan di ruang podcast kami, Bapak Haji Nanang Nur Jamil. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes. Baraya Priangan TV, Kang Haji Nanang Nur Jamil ini kebetulan sekarang diamanahi untuk memegang Ketua Panitia Pembangunan SMA Negeri 11 Bungursari Kota Tasikmalaya ya, yang kemarin sempat beberapa kali kita munculkan di media cetak kita, dan ternyata dari beberapa kali upaya masyarakat saat itu ternyata sampai sekarang belum terlihat realisasinya. Nah, kita ingin tahu di bawah kepemimpinan Haji Nanang Nur Jamil ini sebagai ketua panitia, perkembangan ke arah realisasi pembangunan SMA N11 tersebut sudah sampai mana? Nah, Kang Nanang, langsung saja ya ke persoalan gitu. Gimana ceritanya nih Kang Nanang bisa sampai menjadi atau diamanahi menjadi ketua panitia di rencana pembangunan USB ya istilahnya ya? USB ya, jadi sekolah baru. Jadi sekolah baru. Ya. Silakan Kang Nanang. Hatur nuhun Kang Ridwan. Assalamualaikum Sampurasun warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah Kang Ridwan. Apa yang diperjuangkan dari tahun 2016 ya, pendirian sekolah SMA Negeri 11. Sudah lama sekali ya? Dari 2016. Saya belum ikut, baru pulang dari Makassar ke Tasik 2016. Berulang kali kita ajukan selalu terkendala dengan persoalan lahan ya. Pengadaan lahan ya? Pengadaan lahan karena persyaratannya untuk mendirikan USB itu adalah lahan, dan repotnya lahan ini tidak bisa dianggarkan baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi. Akhirnya kemarin 1 bulan yang lalu lah kita berembuk. Kebetulan saya punya aliansi Peduli Pendidikan Tasik ya, APPKT di komunitas ya? Ya, di komunitas Aliansi Peduli Pendidikan Kota Tasik, dan kami punya yayasan juga Tasik Maju Mandiri. Berembuklah di situ saya dengan Pak Camat ya, Pak Camat Bungursari, lalu Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat Bungursari, ada Pak Haji ini, ada Pak Haji Ade Hermawan. Berangkatnya ini dari kunjungan Pak Menteri, Pak Wamen. Nah, gayung bersambut Pak Wamen ini kan adik kelas saya, Wakil Menteri Pendidikan ya? Iya, Pak Prof Atif, Atif Latiful Hayat. Ya, kami ngumah lah gitu kan Ridwan ke Prof Atif. Kebetulan ada 20 program sekolah se-Indonesia, itu program sekolah unggulan, 19 ada di ibu kota provinsi, 1 saya minta ditarik ke Kota Tasik. Alhamdulillah atas bantuan atensi dari Prof Atif, diserahkan ke Tasik. Jadi ini kebetulan di pusat ada program sekolah nasional ya? Sekolah unggulan secara nasional dari 20 sekolah kan. Nah, salah satunya itu kita mintakan untuk di Kecamatan Bungursari. Ya, gayung bersambut alhamdulillah. Prof Atif siap untuk membantu, tapi syaratnya satu, kembali lagi ke soal lahan. Profesor Atif itu orang Tasik ya, yang kemarin sempat kita munculkan. Orang Tasik, adik kelas saya, satu alumni di SMA 2. Gitu beliau, bahkan SD-nya juga di SD Sukarini gitu di Bungursari. Prof Atif atas bantuan beliau, kemudian beliau asal ada siap lahan yang dihibahkan ke. Sebentar Kang Haji, sebelum sampai ke seperti itu ya, saya ingin tanya dulu, dan masyarakat juga harus tahu ini masyarakat setempat dari dulu mengusahakan ya pendirian SMA Negeri di Bungursari. Seberapa penting sebetulnya keberadaan SMA Negeri di Bungursari? Tahun ini saja Ridwan ada 1946 lebih siswa. Di mana? Di Bungursari yang akan masuk SMA. Tahun ini ya, tahun ajaran ini. Tahun 2024. Jadi kemungkinan bisa 2024 yang ke 2025 nih. Nah, kemarin berarti. Kemarin. Oh, iya. Itu tidak terakomodir di SMA Negeri karena persoalan zonasi. Ironisnya kan Bungursari ini kalau secara demografis, secara teritorial dia kecamatan di mana pemerintah kota ada di situ. Balai kota itu ada di Kecamatan Bungursari. Dan ironis tidak ada sekolah negeri. Ironis tidak ada sekolah negeri. Nah, tahun ini kemungkinan sudah 2000 lebih kan. Kalau tahun kemarin ada 1946 sekian, mungkin sekarang sudah mendekati angka 2000 nih.
persoalannya akan terbentur pada persoalan yang klasik lah ya, yang sama. Mereka akan disalurkan kemana? Karena persoalan zonasi, gitu. Nah, jadi seberapa penting? Sangat penting, gitu. Karena para pelajar lulusan SMP di Kecamatan Bungursari selama ini, gitu, tidak bisa masuk di sekolah negeri. Padahal pemerataan pendidikan itu kan menjadi sebuah amanat undang-undang. Selama ini mereka kemana untuk melanjutkan pendidikan menengah? Sebagian ke SMK, ya, ke SLS, ke swasta lah. Sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta. Yang otomatis berbiaya ya? Pasti berbiaya, jelas. Padahal Bungursari salah satu punten setelah Taman Sari kan kantong kemiskinan banyak di situ, Pak. Gitu. Jadi sangat mendesak kepentingannya. Maka ketika kami paparkan, kami presentasikan, kami sampaikan ke Pak Menteri langsung sangat atensi. Hari itu juga ya, selang 2 hari beliau menginstruksikan dari Direktorat Sarana Prasarana untuk melakukan peninjauan. Sudah datang ke sini. Sudah ada survei ya dari kementerian? Sudah ada, dari kementerian ada, dari distrik provinsi ada. Ya, kami diberi waktu 1 bulan kurang untuk menyiapkan 18 persyaratan. 18 persyaratan dalam 1 bulan kita. Termasuk lahan? Termasuk lahan, termasuk studi kelayakan, pemecahan lahan, hibah lahan dari pemilik kepada sekda provinsi, sertifikat, itu kan BPHTB harus terbayar. Nah, ke persoalan lahan dulu, Kang Haji. Sudah ada lahannya? Selesai. Lahan sudah selesai. Sudah bersertifikat. Bisa disampaikan ke masyarakat dari mana lahan itu Lahan itu dihibahkan oleh keluarga Pak Haji Ade Hermawan. Tokoh pengusaha ya? Tokoh pengusaha seluas 7.000 meter persegi, dan status lahan ini sudah tersplit, sudah tersertifikat, sudah diserahkan ke sekda provinsi. Sekda provinsi sudah. Ada proses peralihan kepemilikan sudah dilakukan. Sudah berproses di BPN. Sedang berproses. Sudah selesai. Jadi ini yang 18 ini syarat yang harus ditempuh, 17 sudah selesai. Kita tinggal menunggu BINTEK. Itu aja, bimbingan teknis. Untuk apa? BINTEK untuk apa? BINTEK untuk menetapkan alokasi anggaran, karena targetnya kami dan Pak Wamin sudah sepakat juga, di pertengahan Juli ini sudah peletakan batu pertama. Di pertengahan bulan Juli bulan depan, ya. Nah, dari sekian proses yang sudah ditempuh, kendala yang paling besar yang dihadapi oleh panitia? Ya tadi, kendala lahan. Lahan kan sudah selesai? Ya, terus kendala biaya. Kan bikin studi kelayakan itu pasti berbiaya. Biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, karena pemberkasan juga ya. Pemberkasan, pembayaran BPHTB itu kita patungan lah. Ya, akhirnya alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah kota. Gitu, jadi BPHTB-nya sebesar 40 juta itu dibantu oleh pemerintah kota, dibebaskan lah. Sehingga beban-beban biaya yang paling menyulitkan di situ bisa teratasi. Itu menjalani injury time baru beberapa minggu yang lalu lah. Nah, itu sudah terbayar, maka semua proses yang lain secara otomatis berjalan dengan sendirinya. Nah, kalau melihat seluruh tahapan proses itu, sekarang itu sudah di mana tahapannya? Tadi sekarang tinggal kami menunggu dari kementerian untuk BINTEK. Kan yang 20 sekolah ini panitianya dipanggil semua. Kepala daerahnya dipanggil, diundang lah ya, KCD-nya, Camat Dinas Pendidikannya diundang. Kami juga dari panitia pendidik diundang untuk BINTEK. Itu serentak nasional? Serentak nasional. Yang USB itu? Ya. Kalau tidak salah, programnya Pak Presiden ya? Betul. Yang SMA Garuda. USB Garuda. USB Garuda. Ya. Kita bagian dari program. Bagian dari itu. Ini suatu Beraya Abdengan TV, suatu kebetulan atau ketika Haji diamanahi ini kebetulan di pusat juga ada memang. Tapi ini memang kalau tidak bisa kita akses juga kita tidak akan berhasil ya. Oh enggak Pak, 20 sekolah paributan. 20 sekolah se-Indonesia dan kita mendapatkannya ya. Satu mendapatkannya, dan ini karena sekolah unggulan anggarannya sampai 13 miliar. Untuk pembangunannya? Iya. Jadi 8 miliar di tahap pertama. Konon menurut penyampaian dari 13 miliarnya mungkin untuk infrastruktur pendukungnya. Karena ini sekolah unggulan, bukan SMA biasa. Jadi luar biasanya Bungursari gitu kan, butuh SMA
Justru artinya malah diberikannya SMA unggulan. Nanti yang berperan di situ siapa saja nanti? Nanti untuk sementara Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan leading sektornya ya. Sektornya dia akan menunjuk tim panitia. Dari kepanitiaan itulah nanti kami yang akan diberi mandat ya, kewenangan, lalu supervisinya nanti dari KCD. Ada tim supervisinya dari KCD. Dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini juga Kang Haji nih bisa diberitahukan mungkin ya ke Baraya Priangan terkait dengan lokasi ya. Lokasi. Karena kemarin kan sempat beberapa kali ya, diwacanakan untuk lokasi sekolah baru di Bungursari ini yang tepatnya sekarang itu berada di mana, terus juga aksesibilitas masyarakatnya seberapa betul strategisnya gitu. Ya, jadi lokasi ini ada di Gunung Kidang ya. Gunung Kidang. Ya, persis di lahan galian pasirnya milik Pak Haji Ade Hermawan. Nah, galian pasir itu kan oleh Pak Haji Ade akan dihentikan yang di depan. Nah, kita aksesnya dari jalan raya, lokasi ini hanya 312 meter. Jadi membuat jalan sendiri? Buat jalan sendiri, dan jalan itu bagian daripada nantinya diserahkan dalam menjadi fasum pasos ya. Itu selebar 15 meter jalannya nanti malah besar. Dan sudah tergambar. Itu yang jalan itu prosesnya bersamaan dengan sertifikat lahannya? Ya, bersamaan. Karena dipersyaratkannya dalam ketentuan itu bukan hanya lahan untuk main buildingnya, untuk sekolahnya, tapi jalan akses juga harus sudah disertakan pada saat kita mengajukan ke distrik provinsi ya. Nah, yang dimaksud dengan tadi 300 meter dari jalan raya, masyarakat kan tidak tahu nih. Ya. Jalan raya mana yang dimaksud itu? Jalan Raya Mangin. Jalan Raya Mangin ya? Ya, Raya Mangin. Jadi jalannya yang potensial strategis ya gitu. Sangat dan itu sangat berpotensi nanti karena sekolah ini kan biasa menjadi unmagneting ya. Jadi magnet semua. Multiplier effect ke masyarakat setempat ya. Masyarakat luar biasa. Bahkan konon di situ juga di dekat situ juga di area itu akan dibangun Universitas Presiden ya. Akan dibangun Universitas di sekitaran di sampingnya itu. Kan lahan itu sebetulnya 22 hektar kalau nggak salah. Yang milik Haji Ade itu 20 hektar, 20 sampai 22 hektar, dan Pak Haji Ade dengan nanti kami juga yang akan menginisiasi untuk pendirian sekolah Universitas Presiden atau Universitas Sukapura. Nah ini Kak Haji, kita barusan tergambar ya proses tahapan menuju pembentukan SMA Negeri 11 ya, Bungursari. Itu kan ranahnya sebetulnya pemerintah provinsi ya melalui Dinas Pendidikan. Nah, penilaian Kang Haji terhadap atau peran pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri di mana? Atau sejauh mana? Jujur saja pada awalnya kami sangat menjadi antipati ya. Bahwa harusnya kan meskipun ini ranahnya bukan ranah pemerintah kota, tetapi kan apapun ini kebermanfaatannya untuk warga masyarakat. Siswa warga kita ya, warga Kota Tasikmalaya. Nah, seharusnya sejak dari awal pemerintah kota itu bukan di injury time gitu. Harusnya dari awal dia memanggil kami lah untuk koordinasi gitu kan, menanyakan kepada kami dari awal. Bahkan datangnya tim dari kementerian juga tidak bertemu dengan wali kota. Dari Direktorat Sarpras ya, sarana prasarana. Itu udah sempat ketemu dengan wali kota. Padahal mereka datang dari Tonggoh gitu kan, bawa duit 13 miliar gitu loh kan. Harusnya kan disambut gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah belakangan kemudian wali kota mengundang kami sampaikan karena di injury time itu untuk penetapan lokasi harus ada penlok. Penlok itu penetapan lokasi ya dari pemerintah. Penlok itu dari pemerintah kota yang harus diterbitkan dalam bentuk SK wali kota. Itu 1 hari, Ridwan. Besok jam 10 ditunggu. Hari ini belum selesai, belum ada itu gambaran penlok itu. Maka saya datang sore-sore ke wali kota. Wali kota memanggil Pak Sekda, Asda 1, PUPR, Kabag Hukum. Blok. Saya tidak mau tahu. Saya bilang besok yang penting sebelum jam 10 saya harus ambil penlok ini. Akhirnya Pak Wali Kota menyanggupi, dibuat. Luar biasa ini usaha dari panitia pendirian SMA Negeri. Terakhir dokumen yang diserahkan itu penlok.
terakhir rekomendasi. Sudah selesai semua ya. Nah, kita yakinkan nih ke Baraya Priangan TV bahwa ini pasti berdiri ya. Insya Allah, mohon doanya dari Baraya Priangan TV ya. Priangan TV. Cuman ini yang harus tahu nih, targetnya kapan selesainya ini sebenarnya? Direncanakan pertengahan tahun depan itu dengan infrastrukturnya sudah bisa selesai. Kalau Juli kita peletakan batu pertama, berarti kita hanya spare waktu punya 5 bulan untuk pembangunan. Untuk pembangunan 5 bulan ini belum bisa selesai semua. Jadi kami prediksikan pertengahan tahun depan lah. Kalau saya tanya di tahun ajaran 2026-2027 sudah bisa harus penerimaan siswa. Ya, harus bisa melakukan penerimaan dan tentu kita akan maksimalkan siswa-siswa yang berdomisili di Kecamatan Bungur Sari. Mungkin ini ada selentingan nih kemarin di upaya pendirian yang kemarin ya, karena kita sempat beberapa kali gagal karena adanya beberapa tokoh yang ternyata istilahnya tidak setuju dengan pendirian SMA negeri ini. Ada beberapa tokoh yang tetap kekeh mau SMK. Saya bilang SMK yang jadi persoalan di Bungur Sari kan zonasi. SMK tanpa zonasi. SMK itu kan tanpa zonasi. Satu. Yang kedua, Permendikbud 40 2008 mempersyaratkan syarat minimal pendirian SMK itu 3 hektar, 3 sampai 4 hektar. Di mana nyari lahan di wilayah Kecamatan Bungur Sari seluas 3 hektar yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam permen tersebut. Kan susah kan, aksesibilitas maksimal harus 500 meter dari jalan utama. Itu kan tingkat kebisingan ini menentukan lokasi. Jadi secara teknis lebih sulit ya. Saja. Mulai tingkat kebisingan, ketersediaan air bersih, itu dihitung semua. Luas lahan, aksesibilitas terhadap jalan utama. Banyak variabelnya itu, ada 15 variabel itu. Ya. Nah, terus kemudian juga ya ada beberapa tokoh masyarakat kan mungkin lah ya ada kekhawatiran nanti kalau berdiri SMA sekolah saya gimana, kan di situ ada yang punya sekolah tuh ya, termasuk mungkin Pak Ketua DPRD Pak Aslim juga punya sekolah kan di situ. Nah, kami sudah jelaskan berdirinya SMA Negeri 11 juga belum tidak mungkin akan mengcover seluruh siswa. Tidak akan terjadi persaingan atau rebutan siswa ya. Karena ini kan ranahnya sudah lain kan. Ini negeri, tentu negeri ada kriteria-kriteria yang bisa diterima. Kalau zonasi bagi warga masyarakat Bungur Sari kan sudah tidak ada. Kalau berarti afirmasi kan. Berarti nanti dilihat lagi, diseleksi lagi berdasarkan yang pertama kami usulkan kemarin bukan soal nilai ya, tapi kondisi orang tua siswa. Itu yang kami. Dan kalau tidak salah di Bungur Sari itu banyak sekolah menengah atas yang berbasis keagamaan ya. Yang siswanya tuh banyak juga berasal dari luar daerah. Ya, gitu. Jadi kan tidak apple to apple ya kalau mau. Jadi tidak ada potensi perebutan siswa. Abaikanlah, jangan ada kekhawatiran itu. Berdirinya SMA Negeri 11 Bungur Sari kan juga tidak mungkin mengcover semua. Ya artinya sarana prasarananya kan belum memungkinkan untuk. Nah, kalau melihat peran dari pemerintah pusat mungkin kemungkinan kan dari menggunakan APBN ya. Iya, untuk pembangunan. Betul. Termasuk juga mungkin nanti dari provinsi bisa saja nanti ada intervensi anggaran di situ. Nah, kalau pemerintah kota sendiri mungkin nggak memberi dana pendamping di situ untuk keperluan. Bisa saja Pak, sebenarnya bisa saja terutama untuk infrastruktur pendukung ya. Untuk sarananya, untuk infrastruktur pendukung bisa sangat bisa saja. Cuma kan melihat kondisi struktur APBD dan PAD yang ada, saya pesimis lah. Pemkot bisa bantu. Tapi lah, yang penting bagi kami sebetulnya kan anggaran ini kan sudah terplot. Yang penting bagi kami adalah kepedulian pemerintah kota, jangan hanya sekedar berikan kami dukungan moral lah. Gitu. Kalau tidak bisa memberikan dukungan materi, secara moral dukung kami lah gitu kan. Ini untuk warga masyarakat Kota Tasik, dan ini menurut saya kalau Pemkotnya jeli ini prestasi yang luar biasa. 20 sekolah se-Indonesia bisa lahir di Tasik gitu.
Iya nggak? Ya, tentu Iyalah. kita harus apresiasi. Ini satu peluang yang sangat susah ini diperoleh gitu kan. Dan kebetulan ini memang serba kebetulan mungkin. Ada tokoh kita yang menjabat di pusat, kemudian kita punya akses ke sana. Akses gitu kan. Alhamdulillah Prof. Atip saya bisa by phone setiap saat. Kan beliau dari dulu juga sangat concern ke pendidikan ya. Prof. Atip itu dulu. Baik Kang Haji, ya nanti kita bahas lagi persoalan nanti di teknisnya mungkin ke depan ada persoalan-persoalan yang melingkupi perjalanan pembangunan ini. Mungkin terakhir bisa disampaikan nih ke pembaca atau ke audiens ya, ke para rakyat Priangan TV ya, mungkin harapan termasuk juga pada pemerintah akan disampaikan Kang Haji. Ya, tolong Kang ya. Terutama saya menyampaikan permohonan dukungan dan doa dari seluruh baraya kabar Priangan TV. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat pendirian USB SMA Negeri 11 Bungurusari akan segera terwujud. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari semua pihak, terkhusus lagi kepada pemerintah kota dan DPRD. Meskipun dalam penanganannya menjadi ranahnya provinsi, tapi setidak-tidaknya tetap yang sekolah itu Pak adalah anak-anak kita, warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Dukung kami ya, kalau tidak bisa mendukung secara material, dukung kami secara moral. Barangkali itu kan yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi satu problem yang selama ini udah bertahun-tahun seluruh siswa dari masyarakat Bungurusari bisa tersalurkan ke sekolah negeri, karena selama ini yang menjadi permasalahan pokok adalah soal zonasi. Baik, baraya Priangan TV, demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Panitia Pendirian SMA Negeri 11 Bungurusari Kota Tasikmalaya, Kang Haji Nanang Nur Jamil. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan meyakinkan kita bahwa memang pendirian SMA Negeri 11 ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sekarang dan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dan apa yang disampaikan barusan juga mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua. Amin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.